Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, buat para yang langsam, rekan-rekan biru akustik, siang ini ya, siang ini menuju sore kedatangan tamu, tamu spesial tentunya ya. Ini Aragil atau yang biasa dipanggil Bang Syafei di dunia terbalik. Oke, selamat siang Kang. Siang, Kang. Alhamdulillah sudah apa ya? Saya di apa ya? Namanya tuh apa? Karena tanya sudah diundang gitu ya di sini. Maaf ini saya agak balelol ya karena habis bulan madu jadi aduh. Oke, mungkin rekan-rekan biru akustiknya Baraya Langsam atau mungkin para teman-teman di sini pengen tahu ya Kang ya biodatanya mungkin bisa dijelaskan namanya Akang siapa, pendidikannya di mana, mungkin bisa tembus atau mungkin bisa main di sinetron dunia terbalik itu seperti apa, mohon izin Bang. Ya. Ya nama saya Ragil, Ragil Surya Purnama. Saya asli Tasikmalaya, Ciawi. Tempatnya tuh di Kampung Baru, kampung lah, daerah kampung. Ya, saya baru saja menikah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ya kebetulan juga kan biru akustik, alhamdulillah bisa silaturahmi lah ke pernikahan saya. Alhamdulillah ya, ikut-ikut partisipasi karena senang juga ya kami dari Biru Akustik di kampung ininya di Ciawi, khususnya di Ciawi ada rekan kami yang bisa muncul gitu kan ya di dunia entertainment. Ya mudah-mudahan kita juga istilahnya bisa gitu ya. Ya amin, amin. Bisa kan bisa. Jadi, Ya maaf untuk pendidikan SD misalkan di mana Kang? oh ya saya SD di SD Cowe 5, SMP di SMP 1 negeri Ciawi. Cuman pas SMA karena waktu keluar SMP saya tuh pengen jadi pemain bola dulu. Oh ya. Pernah ke Malang 7 bulan. Oh ya ya. Ke Malang sekolah sepak bola. Nah di sana 7 bulan pas mau namanya itu apa? Seleksi Persema. Seleksi. Oh ya ya. Nah kaki saya ini lecet kena paku. Oh. Terus apa lama sembuhnya tuh. Oh iya ya. Nah disitulah saya pulang lagi ke Tasik dan karena waktu itu saya nggak lanjut SMA dulu tuh waktu sekolah sepak bola. SMA-nya pakai C di sini pakai C. Oh ya. Di PKBM Raja Pola. Cuman ya alhamdulillah buat yang putus sekolah misalkan yang pengen sekolah lagi ya, adalah disediakan di sana lah. Alhamdulillah jadi itu resmi Kang, resmi. Jadi ya? Nanti mau dilanjut ke perguruan tinggi juga bisa. Ada jasanya juga ya? Ada. Itu awal mulanya bisa main di sinetron dunia terbalik itu seperti apa Kang? Mohon izin. Wah itu panjang ceritanya Kang. Ya. Pokoknya saya mulai terjun ke entertainment tuh dari tahun 2011. Oh ya. Iya 2011. Wah lama juga ya. 9 tahun. Iya. Waduh itu prosesnya tuh luar biasa. Saya dari kampung, saya nggak tahu ke Jakarta kita harus kemana dulu. Dulu di sini pernah ada casting di sini. Casting. Ya casting, agensi lah bisa dikatakan dari agensi. Nah ya kita dipilih. Sebenarnya sih itu saya tahu lah pemilihan itu karena apa ya settingan lah. Kita dijanjikan buat ini itu. Ya. Cuman ya mungkin walaupun di situ saya gagal tapi awalnya saya di situ. Diajaknya saya ke Jakarta, ya di Cibubur. Di situ ada satu sinetron tapi tayangnya di B Channel. Judulnya tuh Si Mamat Anak Metropolitan. Oh iya. Saya di situ. Sama Kang Oni SOS. Oh iya. Nah, jadi bukannya saya jadi penjilat apa gimana ya? Jadi saya sengaja ngedeketin Kang Oni karena sama-sama orang Sunda. Oh iya. Jadi pengen minta ilmunya. Oh, iya. Jadi kan dia kan kadang ngelawak, kadang ngajak saya buat ngelawak. Terus buat pergi ke rumahnya istilahnya. Saya suka nganter-nganter, saya nggak apa-apa. Disuruh-suruh misalkan dia kayak asistennya nggak apa-apa. Benar-benar dari nol. Ya karena saya ngambil Kebauan ya. bahasa Ukraina. Ya, nah di situ saya banyak ilmu lah dari Kang Oni. Ya. Selama 1 tahun. 1 tahun, pas tahun berikutnya saya ke Bekasi. Iya. Di situ ada salah satu sangkar yang ketipu. Saya tahu orangnya yang nipu sekarang juga, cuman ya itu mah
nggak apa-apa lah, biar urusan dia aja lah. Oh iya. Heeh, heeh. Itu saya bantuin sanggar, walaupun acting saya masih apa ya, belum bagus, tapi seenggaknya ada apa ya, itu pernah ada pengalaman. Iya, Jadi tetap bisa. dari pengalamannya kan. Nah ya, nah di situ juga saya ngasih tahu hati-hati kalau di dunia entertainment tuh banyak penipuan. Emang banyak, jadi kita jangan percayalah sama orang-orang yang ngejanjiin, wis tenang, kamu pengen bersinar di ibu kota, misalkan gitu, Iya, iya. atau oh kamu harus gini dulu, gitu dulu, Iya. kamu nanti bakalan jadi artis gimana. Nah itu kita harus dipikir-pikir dulu tuh kata-kata itu, bahaya kan. Hati-hati. Banyak dia. yang ngejanjiin gitu, jadi banyak korban. Banyak korban. Duit udah masuk, main kagak. Oh. Walaupun main, dia cuma lewat doang, jadi figuran istilahnya kan. Nah banyak yang kayak gitu kan. Makanya hati-hati ya, Iya. oke rekan-rekan ya, menjanjikan iming-iming buat nanti jadi artis lah ini itulah, tetap itu mesti ada perjuangan yang sangat-sangat berat. Saya lanjut lagi, jadi pas 2000 berapa ya, 13 kalau nggak salah. Nah di situ saya kenal sama IO. Ya dia suka bikin acara dari mall ke mall. Nah beliau tuh namanya Rendra, dia pengen ada yang beda gitu. Ya lawak lah katanya, lawak ya udah, saya sama si Behong ada si Ujang namanya tuh, Ujang kok. orang Agok tuh, orang Nampong. Oh iya. Nah awal sama dia, saya dari panggung ke panggung lawak. Nah di situ saya ingat sama si Behong sama si Ujang. Kalau yang sekarang itu si Pedro lah. Oh ya. Ingat. Ujang Pedro. Iya, karena dulu kita pernah sering apa ya, ngareog di SD. Oh, ngumpul bareng gitu ya. Jadi kan kita tahu dia tuh punya bakat buat ngelawak, buat ngelucu lah. Iya. Ada bakat gitu ya. Ya dia lagi kerja dagang percikan di Tangerang. Di Tangerang, di Bogor. Ditelepon sama si Pehong, disuruh nyamperin ke Bekasi. Nah dia turun di pintu tol timur di Bekasi lah. Pedro tuh. Iya, si Pedro tuh masih Pedro. kurus, hidung eta buke rancung jeung manyun, celana merecet. Aduh Bang Pedro tuh, aduh mantap bener. Celana merecet, pakai sepatu punk kayak gini kan NB ya. Oh, tas gede. Nah, itu yang jemput saya tuh pertama. Saya yang jemput. Kenapa? Ya, dari SD teman kita, dari SD, satu SMP, cuman beda angkatan. Oh, Beda angkatan. jadi tuaan dia atau anak Kang? Oh dia. Oh, tuaan dia. mah, aduh dia pakai kecil-kecil juga, udah tua dia mah. Pedro, Jadi, mantap. Si Pedro tuh kecil-kecil udah bisa bikin anak lah, anak kecil bisa bikin anak. Kang Pedro anak kecil bikin anak, mantap. Nah itu si Pedro teh. Nah di situ berlanjutlah kita dari panggung ke panggung. Karena dari mall ke mall kan kita ngehibur tuh dari kalangan menengah ke atas. Jadi kita tuh harus terkonsep Kang. Benar-benar. Mesti Iya. di manage benar-benar ya konsepnya. Misalkan di hari Minggu itu ada acara Korea, misalkan komunitas Korea, kan banyak tuh. Kita harus bawain kayak Korea gitu. Oh. Opa gitu lah. Annyeonghaseyo. Itu mesti ada bahasa seperti itu ya. Konsep seperti itu. Kita selipin lah. Terus selipin kita juga nama kita juga misalkan si Pedro nih. Siwon kan ada tuh. Oh iya, Lee Min Ho. Iya. Yang muncul si Pedro kan. Oh gitu. Nah, Dengan itu. tampilan-tampilan yang agak unik gitu ya. Nah, nggak lama kita tuh ketemulah sama si Ucuy. Oh, Asep Bang Ucuy. Jaya. Oh iya. Ya. Jadi waktu itu tuh kita lagi bikin film dokumenter, jadi buat film buat pribadi lah. Oh iya. Film-film sanggar yang ngadain, kita main. Terus kebetulan si Ucuy dia lagi nyari-nyari ini juga, silaturahmi gitu. Saya ajak. Tapi belum di dunia terbalik belum. 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 Masih jauh Kang. Masih jauh. Ya. Iya. Nah di situ Ucuy main berapa episode, 2 episode main. Nah kita akrab di sana sama si Pehong, sama si Ujang, sama si Pedro tuh akrab. Iya. Ya kita di situ pernah berpikir gini Kang, pernah punya cita-cita, nih kita harus satu sinetron bareng nih mudah-mudahan nanti. Amin. Kita cuma omongan doang. Bahasa Iya. berawal dari bahasa yang. Tapi kita nggak tahu caranya gimana gitu. Cuman ya salah satunya ya ginilah contohnya, kalau kita pengen jadi preman,
ya gabunglah ke misalkan ke terminal. Oh iya. Kalau kita pengen jadi misalkan ustadz, Ya, dekat ke sama pesantren, Ustaz, pesantren misalkan. ya. Ya. Kita juga kalau kita pengen jadi pemain, misalkan artis lah, kita harus gabung sama orang film. Iya jelas. Nah di situ si Pedro jadi kru, Ucuy jadi kru, saya juga pernah jadi kru. Jadi biar deket, terus caranya casting gimana sih, caranya gimana. Jadi tahulah di situ. Nah di situ kita nyari ilmu dulu. Kalau ilmunya udah dapat baru. Alhamdulillah sekarang kan udah kita apa ya, yang awalnya kita cuma ngomong doang Ya. dulu, sekarang satu sinton bareng. Alhamdulillah saya kemarin cek tuh para artis-artis yang udah pada beli mobil katanya. Kayak Bang Ucuy, Ya. Bang Pedro kemarin. Alhamdulillah. Terus Satpam tuh siapa yang agak ganteng mobil Iya, itu? Ansip si Antip ya. Iron, si Adun. Oh itu pada beli mobil mantap. Alhamdulillah. Iya, Itu dari hasil dunia terbalik. Hasil dunia terbalik. Alhamdulillah Jadi berkah gini kan, berkah ya. kita ngeplok kayak gitu tuh bukan kita buat ria, bukan buat sombong. Jadi biar orang-orang yang misalnya yang ya kadang lah kayak saya lah orang kampung Iya ya. yang putus sekolah, Iya, gitu kan. iya. Kita kan nggak mungkin lah kita kerja di kantoran. Iya. Walaupun kerja di kantoran tapi OB. Iya. Tapi ya buat kalian semua lah, buat yang istilahnya jangan putus asa lah. Selama kita masih hidup mah insya Allah lah ya Kang. Ada jalan ya. Iya. Ada kemauan, ada jalan. Nah, Ya, alhamdulillah mungkin sekarang udah ada hasilnya gitu kan. Alhamdulillah rekan-rekan saya juga pantau terus loh di kayak di channelnya Bang Ucuy. Iya. Itu aduh mantap, semua artis dunia terbalik itu berkah semua tuh pada beli mobil gitu kan. Hasil dari perjuangan mereka yang dari nol itu mungkin ya. Ya luar biasanya sinetron ini tuh mereka tuh nggak lihat nama besar. Oh iya. Jadi siapapun misalkan kalau emang cocok karakternya. Ya. Contohlah Pak Ocha. Pak Ocha dia emang nggak kenal banget acting. Oh iya. Tapi dia sekarang alhamdulillah kan udah dikenal orang lah. Jadi ya benar Kang. Jadi nggak maksain karakter Kang. Oh iya. Oh dia cocok. Udah. Jadi Tapi emang saya perhatiin di sinetron tersebut itu jalur ceritanya itu sehari-hari gitu, ringan-ringan itu. Iya benar. Jadi enggak terlalu gimana, itu emang dilakuin sehari-hari gitu. Jadi Iya, misalnya enggak yang neko-neko atau yang mewah gimana gitu. Ya itulah sinetron dunia terbalik. Jadi kita menceritakan apa yang pernah dialami sama semua lah kan. TKW kan pernah pengalaman jadi TKW ada. Daerah sini itu banyak-banyaknya TKW itu. Banyak yang ditinggal itu. Stres banget gitu yang ketika ibu-ibunya kerja ke luar negeri, bapak-bapaknya pada nyuci, pada jaga pos ronda tuh bener-bener ada di sini juga tuh. Real. Ada juga istrinya yang lagi kerja, bapaknya dikirimin uang, malah nyari lagi yang lain. Itu, ada. Itu mah ada ya. Makanya di dunia terbalik tuh diceritain ada juga yang kayak gitu. Bener, emang itu ceritanya ringan dan emang itu dilakuin ya kita sehari-hari seperti itu. Jadi enggak yang gimana-gimana yang terkadang fiksi gitu kan. Terkadang di luar nalar, nggak mungkin seperti itu. Tapi ini emang real yang ada di kita dilakuin gitu. Ya alhamdulillah ya kita di sini ketemu sama rekan kita, saudara kita ya satu daerah. Mudah-mudahan di sini ya rekan-rekan Biru Akustik ikut menimba ilmu dari Bang Ragil Purnama. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar kan. Ya ikut menimba ilmu, mudah-mudahan ya berawal dari mimpi kayak kata. Benar kan. Berawal dari mimpi, mudah-mudahan tercapai gitu ya. Mudah-mudahan. Dulu, saya mau jujur aja ya dulu. Saya si Pedro Ucuy, kita nggak pernah dipandang orang. Istilahnya gitu. Apalagi si Pedro. Kan kita lihat lah, fisiknya kan dia ganteng kan, dia ganteng, tinggi kan dia. Itu sampai bikin baju bosan ganteng dia malah. Saking bosan ganteng dia bikin baju bosan ganteng katanya. Bener. Jadi apa ya? Kadang misalkan ada yang menghina nih. Nah itu yang kita jadi pacuan. Cambuk buat kita untuk kita lebih lagi gitu ya, membuktikan. Jadi pengen membuktikan gitu, kita itu mampu, kita itu bisa. Jadi jangan sampai kita jadi istilahnya kekeset terus gitu ya, pengen dibuktikan gitu kan. Betul ya, emang itu motivasi buat rekan-rekan Biru Akustik juga, atau mungkin kita semua belajar dari pengalaman Bang Ragil. Itu enggak semudah membalikan telapak tangan. 9 tahun bro, itu 9 tahun. Iya, prosesnya sampai sekarang bisa gol itu emang enggak mudah banget. Jadi buat kalian, buat rekan-rekan semua,
belajarlah dan terus belajar dan terus berjuang untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi kadang orang tuh lihat kita tuh hasilnya Kang. Iya. Mereka tuh nggak tahu prosesnya kayak gimana. Taunya sekarang itu udah jadi, padahal itu perjuangannya, aduh minta ampun dah. Iya. Benar, perjuangannya itu kayak saya sekarang ya basicnya pedagang bakso. Nah. Taunya sekarang udah gol, padahal perjuangan saya Ya, selama iya kan? 15 tahun itu gimana gitu. Nah, jadi intinya buat kalian lah jangan pernah menyerah, teruslah berusaha lah. Walaupun orang-orang ngomong apa bodo amat. Ya betul. Kita yang jalanin gitu. Betul, kita yang ngerasain, kita yang nikmatin, kita yang ya nikmatin semua gitu. Nanti juga kalau kita yang berhasil, mereka pasti datang lah Kang, pasti Kang saya mah. Kalau saya ngerasain lah. Ya makanya banyaklah ungkapan-ungkapan yang membuktikan jadi perjuangan itu memang mesti dilakukan untuk mencapai hasil. Ya. Terkadang ada orang ini tong ngalobakeun naon? Tong ngalobakeun dulu harus ngalobakeun mah duit ke dulu udah rata. Karena mungkin tahu, jadi mungkin perjuangan kita tahu-tahu kau udah sukses itu pada datang semua ya. Ya, ya. Alhamdulillah. Jadi berkah juga Kang. Jadi sebenarnya kita nambah saudara lah. Ya betul, nambah saudara, nambah teman-teman juga yang dulu mungkin menganggap kita sebelah mata, tahu sekarang dia itu seperti apa gitu kan, kita itu seperti apa gitu. Dihargain lah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, meskipun awalnya kita itu hanya orang biasa, sekarang yang luar biasa. Seperti Bang Ragil yang mungkin dikenal. Saya masih kalau bayi itu masih perangkak gitu kan. Tapi alhamdulillah Bang, nggak dipungkiri, terutama di daerah kita, di kampung kita di Ciawi ya, itu tahu gitu ada seorang Bang Ragil yang asli putra daerah Ciawi bisa gol gitu kan, bisa muncul di sinetron yang disaksikan oleh seluruh Indonesia gitu kan. Nah, itu merupakan suatu kebanggaan juga ya kan. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Karena saya sering kalau misalkan saya pulang nyempetin saya ngeblog misalkan atau apa ya, ngangkat daerah saya gitu. Bangga. Iya. Bangga saya mah. Kayak kemarin saya terakhir lihat itu postingannya waktu di terminal Ciawi itu. Nah, iya terminal. Di situ ada teman saya tuh, dia jadi tukang parkir. Jadi saya juga lihat dia nih. Luar biasa perjuangannya dia, istilahnya walaupun dia seadanya secukupnya lah. Iya. Tapi dia menikmati kerjaan itu kan. Iya, makanya ya seperti itu. Makanya Allah tuh nggak pernah melihat hasil tapi melihat perjuangan kita. Iya. Hasil mah terserah yang di atas itu. Yang punya yang Allah gitu. Ya, alhamdulillah Kang, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Akang yang udah mampir ke sini ke gubuk kami di. Saya juga terima kasih buat akang-akang ini yang telah mengundang saya gitu ke sini lah. Ya, itu suatu kebanggaan buat kami bisa dikunjungi seorang artis. Ya, alhamdulillah dari putra daerah di sini bisa muncul di artis di sinetron Dunia Terbalik. Ya. Alhamdulillah terima kasih buat Kang Ragil. Mudah-mudahan Kang Ragil tambah sukses. Amin. Sukses di karirnya. Amin. Sukses di kehidupan keluarganya. Amin. Dan mudah-mudahan tambah berkah semuanya gitu. Dan doakan ya saya guys ya. Saya kan baru nikah guys. Iya. Diulang terus ya. Jadi mudah-mudahan saya cepat dapat omongan ya. Alhamdulillah. Amin mudah-mudahan. Karena itu emang tujuan sebuah keluarga itu ketika punya keturunan itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa ya Kang ya. Iya. Jangan lupa di subscribe nih Biru Akustik. Terus mampir juga ke channel saya ya. Iya di channelnya Bang Ragil apa channelnya Bang? Ragil Purnama. Oh ya, jangan lupa ya di subscribe juga, ditonton channelnya Bang Ragil Purnama. Itu artis asli putra daerah yang bisa go nasional ya, internasional mudah-mudahan kedepannya amin. Ya. Pokoknya buat kalian jangan pernah menyerah lah. Jangan pernah menyerah katanya buat Bang Ragil. Oh iya, suka dan duganya di dunia entertainment seperti apa Kang? Karena emang saya lihat itu kayak Bang Ucuy itu maaf ya kayak Bang Pedro itu sampai ngontrak gitu kan di daerah di sana gitu, perjuangannya nyuci sendiri, masak sendiri, itu gimana Kang? Maaf ceritain Kang. Nah, kalau masalah itu menurut kita tuh itu bukan susah apa ya namanya, karena kita udah terbiasa kan. Oh, itu bukan ya udah hal biasa seperti itu. Kita udah terbiasa karena kadang dari situ kita apa ya namanya itu kayak nyuci misalkan nyuci. Jadi senang aja kan, kita senang. Kita apa ya Pedro, Ucuy mereka tuh selalu
melihatkan ke orang-orang tuh tentang kesederhanaan beliau. Mereka walaupun mereka tuh artis lah, udah dikenal orang, mereka Iya. nggak pernah misalnya Saya ini artis itu, saya ini terkenal atau gitu. misalkan Kayak, main ke tempat mana, dia mah tetap marah bayam. iya, kayak kemarin Bang Pedro itu, ini ada Mancing. hayam gitu, hayam siapa? Dia mancing, ngusap di danau. Ah, Ya mereka, itulah mereka tuh nggak pengen. Sebenarnya sih mereka tuh nggak pengen disebut artis. oh, luar biasa, mantap, mantap. Jadi ada sih suka dukanya tuh dulu tuh, kalau sukanya ya banyak, sukanya tuh banyak. Ini dukanya aja lah. Ya. Dukanya saya pernah nih dulu mungkin si Pedro sama si Ucu juga punya cerita masing-masing. Iya. Nah, ini saya dulu deh. Iya, iya. Saya dulu pernah waktu itu saya belum syuting. Waktu itu belum syuting, saya mau pulang, Kang. Mau pulang ke Tasik cuman Ya, ongkos cuma pas-pasan. halo. Ya. Ongkos pas-pasan cuma 50.000 misalnya. Ah, Daripada saya ke Tasik nggak bakal cukup. Ya udah deh saya ke Padalarang ke Kopo. Mau ke Kopo ke Bapak. ke Bapak. Bapak kan di Kopo. Ya. Saya naik dari situ malam-malam. Mobilnya terakhir lah pokoknya. Naik dari Kampung Rambutan jurusan Jakarta Garut. Tapi dia ke pintu tol Padalarang dulu. Nah, di situ saya naik, saya lihat. Kan kadang kan kalau di bis suka ada stiker tuh, Ya. harga Ya. 40.000. Ah, Nah, 40.000 saya bayar lah 50.000. ah. Jadi nggak ada kembalian, maksudnya kok nggak di Kembaliin. Iya. Ada kembalian. biarin dah, mungkin nanti lah pas saya turun. Iya, pas saya nyampe pintu tol Padalarang, Aha. saya tuh nanyain, "Bang, mana kembaliannya?" Apaan, kan ini udah 50.000 katanya. Itu. Nah, itu dah. Heeh. Jadi saya turun, saya dari Padalarang ke Kopo jalan kaki, Kang. Oh. Dari jam 3 pagi sampai setengah 7. Oh, Iya. Dari Padalarang ke Kopo. gila. Saya jalan kaki udah lecet pokoknya kaki tuh. Heeh. Bapak udah nelpon terus katanya. Heeh. Di mana? Ini macet, Pak, diangkut. Padahal saya jalan kaki itu. Nggak mau denger jangan sampai orang Ya, tua denger gitu iya. seperti ini gitu. Pokoknya ke orang tua mah kita liatin aja kebahagiaan kita lah. Oh iya. Biar orang tua juga Ikut senang, jangan sampai tahu penderitaan kita seperti apa gitu kan. itulah. Nah, itu Kang. Sampai sekarang saya masih ingat. Terus bapak saya sampai sekarang belum tahu. Belum tahu. Belum. Aduh, ini gimana kalau diputar ya, mudah-mudahan ini baru kali ini, baru pertama ini Bang Ragil istilahnya menyembunyikan sesuatu yang orang tuanya sendiri nggak tahu. Kita dibuka di channel ini, Bro. Sebenarnya sih dulu juga pernah. Selain ini juga membunyikan sesuatu sama orang tua pernah saya. Iya. Waktu masih sekolah. Oh iya. Minta dong buat LKS. Iuran LKS. Dikasih, tapi LKS sama gak saya beli, uang pakai jajan. Main PS. Dulu kan sering main PS di sana di Andy, di deket rail tuh Sukarasa. Iya, iya. Oh iya, iya. Tempat bolos itu dulu. Memang anak-anak juga sini suka sering main PS juga. Bang Ragil, kedepannya buat anak-anak biru akustik ya, minta saran dan dukungannya gimana, atau mungkin supportnya buat kami agar kami istilahnya bisa lebih berkembang lagi, agar kami termotivasi dengan apa namanya sekarang kayak Bang Ragil udah go, gimana mungkin saran dan dukungannya barangkali mohon. Ya, ya walaupun kita beda genre gitu ya. Kalau Iya. saya kan lebih ke acting, kalau Acting. Kang ini lebih ke musik. musik. Tapi mungkin ya sama aja lah kalau buat Basicnya di bidang seni ya. seniman juga lah. Jadi teruslah pokoknya terus berusaha lah, bodo amat orang lain mau bilang apa juga ya. Betul. Nanti juga kalau udah lihat hasilnya sama orang lain pasti nyamperin kita kan. Amin. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ada pokoknya jangan pernah menyerah. Terus berkarya. Terus berkarya, tunjukkan dengan karya. Angkatlah nama daerah gitu kan. Nah, gitu. Jadi, buat rekan-rekan semua, jadi jangan sampai kita itu patah semangat. Misalkan kita bikin konten, baru 2-3 orang yang subscribe, itu terus berjuang, karena emang perjuangan gak akan Hasil. perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ada juga suka yang kayak gini Kang. Kadang aku dulu, naon sih si Ragil mah gawain nanti gitu hunkul. Nah, Ada yang kayak gitu. Terus mana tong ngimpi tong gede-gede deui. jangan terlalu jauh ya bermimpi gitu kan. Tahunya sekarang Iya. Nah,
Tapi ternyata orang yang bilang gitu sekarang gimana tuh Kang? Ya dia berteman sama saya. Oh gitu. Berteman. Jadi Tunjukkan dengan karya dan hasil. bener kan. Tapi nggak apa-apa yang kayak gitu mah jangan kita musuhin. Oh iya. Tapi buat majuan kita lah kan. Oh iya. Jadi cambuk buat kita semua gitu kan. Tinggal we ke orang lamun orang jadi. Yang penting mah kita Aha. di jalur inilah nggak korupsi. Iya, betul. Iya, nggak ngambil dana desa, itulah kita mah yang penting. Oh gitu, betul betul. Mana juga kan sama saya juga kan. Sama ini mah kritik lah buat pemerintah. Saya ngerasain banget dulu. Mudah-mudahan di pemerintahan sekarang kita dikasih leluasa buat seniman-seniman. Amin. Ya kita dikasih apa kayak tempat kayak buat bikin Wadah iya, ya, wadah, nah itu wadah, kan. wadah buat kita semua ya. Jadi istilahnya para potensi-potensi ini bisa berkembang. Iya, gitu. benar. Ya pokoknya itulah. Oke. Mensana Kapolres Tano. Oh ini sekarang nih Corona. corona gimana tuh? Ini lagi rame nih corona nih gimana nih Kang? Nah, corona kalau saya biasa aja Ah. setelah corona ya. Nah ya gini kita, masyarakat banyak yang panik kan? ya kita jangan terlalu panik lah. Kan sudah dikasih tahu juga kita, istilahnya buat pencegahannya kan. Iya. Ya kita ya mungkin ya kita harus lakuin itu juga lah. So terkadang itu kan ya ketakutan yang berlebih itu menimbulkan penyakit yang baru itu kan. Nah, jadi periang saeutik bilang saeutik, wah corona. Arek diperiksa ke dokter, ieun isolasi. Loba nu gitu kan. Banyak yang bilang gitu kan, panas tiris corona gitu kan, Ah. nyeri huntu corona. Nah, ya mungkin zaman dulu juga sudah ada penyakitnya. Ya. Tapi kenapa nggak terlalu nyebar karena mungkin mentos ya kalau zaman sekarang. Iya, betul betul betul. Ya, terus ya pengobatan juga kali ya, pengobatan. Kan banyak kan kita juga kayak jahe kan banyak Ya, dari. alternatif, di pengobatan kita. alternatif. Jadi kembali ke alam ya, back to basic. Heeh. Nah itulah. Oke, alhamdulillah ya kita bisa ketemu sama Bang Ragil. Mudah-mudahan Bang Ragil tambah sehat, tambah apa istilahnya, tambah rajin berkarya, terus sukses di karyanya, sukses di sinetronnya juga. Oke, salam juga buat rekan-rekan para pemain sinetron Dunia Terbalik. Salam dari kami Biru Akustik. Mudah-mudahan sinetronnya, kalau nggak salah sekarang episode yang ke-2000 ya. Iya 2000 sekarang Mantap, udah 2000 bro. alhamdulillah. Keren banget ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sinetron Dunia Terbalik semakin jaya, semakin amin. berkembang dan semakin istilahnya terdepan gitu ya. Ya, amin. Oke, Bang Ragil terima kasih udah mampir ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah, membawa Amin, amin. kebaikan buat kita semua. Ya. Oke. Terima kasih buat rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.